Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Augusto. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 8, yaitu pertumbuhan ekonomi 2. Pertama, kemajuan teknologi dalam model Solo. Model Solo tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan 5 pertanyaan yang ada pada bab 8, itu untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara. Kita harus mempertanyakan 5 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Kedua itu, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga itu, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya didorong? Yang keempat itu, apa instruksi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi. Model Solo menyediakan bingkai teoritis di mana dalamnya kita mempertimbangkan isu-isu ini. Menambah tingkat efisiensi tenaga kerja E. Untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan F jika L dikali E. L dikali E mengukur jumlah pekerja. Ini memasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja atau E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada model K dan pekerja L dikali E. Esensi model ini adalah kenaikan E atau efisiensi analog dengan kenaikan L atau jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif, maka dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L dikali E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi yang menyebabkan E tumbuh pada tingkat Y dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L dikali E tumbuh pada tingkat N ditambah G sekarang. Perubahan persediaan modal dan pekerja. Delta K sama dengan I dikurang KN plus Y K, di mana I sama dengan S, F fungsi K. Dapat dilihat pada tabel berikut dengan catatan K sama dengan K dibagi L per E dan Y dibagi L kali E. Jadi Y sama dengan FK. Sekarang berbeda juga bila G ditambah YK diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif baru muncul ada kemajuan teknologi. Perlu diingat bahwa kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SFK mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi. Dampak dari kemajuan teknologi, modal per pekerja aktif adalah konstan pada kondisi mapan karena Y sama dengan F. Jika untuk per pekerja efektif juga konstan, namun efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi output per pekerja itu Y dibagi L sama dengan Y dikali E. Juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y dikali E dikali L tumbuh pada tingkat N tambah G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar hidup berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas.
tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa kondisi mapan per pekerja efektif adalah Y sama dengan FK kurang delta N plus GK. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan delta plus N plus G disusun oleh MPK dikurang delta sama dengan N plus G, yakni pada tingkat modal kaidah emas produksi marginal modal neto MPK dikurang delta sama dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Tingkat pertumbuhan kondisi sampai mapan pada model Solo dengan kemajuan teknologi. Variabel modal per pekerja efektif, output per pekerja efektif, output per pekerja, output total. Simbolnya sebagai berikut, tingkat pertumbuhan mapan sebagai berikut. Dari teori pertumbuhan ke kenyataan pertumbuhan, sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solo untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Mari kita sekarang mendiskusikan apa yang terjadi ketika teori menemui kenyataan. Pertumbuhan berimbang. Menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L, keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi ini konsisten dengan data AS di mana G bernilai sekitar 2% secara konstan sejak 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tetapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Lagi setiap 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun harga sewa modal real atau pendapatan modal real dibagi persediaan modal telah sekitar sama. Konvergensi. Sifat mengejar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, maka negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solo membuat prediksi tentang kapan konvergensi yang terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, atau yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi umuman kapital. Akumulasi faktor dan efisiensi produksi. Perbedaan pendapatan adalah hasil dari pertama itu faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan umuman kapital. Yang kedua yaitu efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana, pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memiliki manfaat alat dan keterampilannya secara optimal. Pertanyaan kunci dalam model swallow, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi. Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tingkat tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan AS. Kita akan membandingkan dua buah. Yang pertama itu produk marginal modal, neto dan depresiasi. Itu MPK dikurang delta, tingkat pertumbuhan output total, N kurang ditambah G. Ingat bahwa pada kondisi mapan kaidah emas, MPK dikurang delta sama dengan N plus G. Jika perekonomian beroperasi dalam model lebih banyak daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK dikurang delta kecil dari N plus G. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas, jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK kurang G lebih besar dari N plus G. Produk marginal modal neto setelah depresiasi, yaitu MPK kurang delta, tingkat pertumbuhan output total N tambah G,
Untuk membuat perbandingan ini di perekonomian AS, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output N plus G dan produk marginal modal neto MPK kurang delta GDP AS tumbuh sekitar 3% per tahun. Jadi N plus G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta-fakta berikut. Pertama itu persediaan modal sekitar 2,5 GDP 1 tahun atau K sama dengan 2,5 Y. Kedua, depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Yang ketiga yaitu pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK kali K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi delta dengan membagi persamaan dua dengan persamaan 1. Delta K per K sama dengan 0,1 Y dibagi 25 Y, delta sama dengan 0,04. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal atau MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. MPK dikali K dibagi K sama dengan 0,3 Y dibagi 2,5 Y, maka MPK itu 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi setiap tahun dan produk marginal menjadi sekitar 12% per tahun. Produk marginal neto MPK dikurang D sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa kembalian modal MPK dikurang delta sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N plus G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian AS jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika AS menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dan pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, terjadi defisit anggaran. Ketika pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan, terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Membangun institusi yang tepat. Negara-negara yang memiliki berbagai tingkat produktivitas sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi, contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada dalam infrastruktur politik. Mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Model Solo namun menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen dan karenanya tidak menjelaskannya. Di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi eksogen atau yang berasal dari luar. Model dasar. Model dasar. Mulai dengan fungsi produksi sederhana, itu Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Atau perhatikan fungsi produksi ini dapat memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A unit output, tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perubahan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solo. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaannya mirip dengan yang telah kita gunakan, yaitu delta K sama dengan SY dikurang delta K. Delta K persamaan ini menyatakan bahwa persediaan modal delta K sama dengan variasi SY dikurangi delta K. Kita gunakan persamaan ini dengan fungsi produksi susun modal dan mendapat delta Y per Y, delta K per K, SA dikurang delta. Delta Y dikurang Y sama dengan AK dikurang K. SA dikurang delta. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y per Y. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih besar dari delta, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya, bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara.
Tapi pengambilan modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Penghancur kreatif. Peter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Peter, pergerakan kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru dan cara baru menghasilkan produk lama dan berbagai inovasi lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.